Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Nama saya Christina Tirmole Maharani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi di media sosial sebagai sarana politik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini, salah satunya di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Bukti dari perkembangan teknologi ini adalah terciptanya berbagai aplikasi atau perangkat yang berbasis dari internet, contohnya yaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, yang dimana media ini digunakan sebagai sarana bertukar pendapat, bertukar pikiran, hingga berdemokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Demokrasi memiliki arti yaitu bentuk pemerintahan yang dimana warga negaranya memiliki hak untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah dan mengarahkan hidup mereka. Macam-macam demokrasi. Di sini demokrasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama demokrasi berdasarkan prosesnya. Contoh dari demokrasi berdasarkan proses itu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua itu demokrasi berdasarkan bentuknya. Contoh dari demokrasi ini adalah demokrasi prosedural dan substansial. Yang terakhir itu demokrasi berdasarkan ideologinya. Contohnya itu seperti demokrasi liberal, sosial, dan demokrasi Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang media sosial. Media sosial merupakan suatu media di internet yang memungkinkan penggunanya merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual dengan pengguna lain. Jenis-jenis media sosial. Yang pertama itu ada blog. Blog ini penggunanya sangat bebas dalam berekspresi tentang segala hal. Contohnya seperti curhat atau menyampaikan kritik kepada pemerintah. Yang kedua ada proyek kolaborasi. Di sini bisa berbentuk sebuah website yang membolehkan semua penggunanya mengubah, menambahkan, bahkan menghapus konten yang ada di website tersebut. Contoh dari proyek kolaborasi ini adalah Wikipedia. Selanjutnya adalah jejaring sosial. Di jejaring sosial ini berbentuk sebuah aplikasi yang membuat penggunanya dapat saling terhubung dengan pengguna lain. Contoh dari jejaring sosial ini adalah media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada konten. Konten itu berisikan sebuah informasi yang berbentuk produk atau media seperti video atau bisa juga podcast. Selanjutnya adalah virtual reality. Di sini berbentuk dunia virtual yang dimana penggunanya dapat merealisasikan sesuatu yang ada di dunia nyata ke dalam sebuah permainan. Terkadang juga bisa dalam berbentuk 3 dimensi. Pengguna bisa muncul dalam bentuk yang diinginkan dan pengguna bisa berinteraksi dengan pengguna lain seperti berinteraksi layaknya di dunia nyata. Manfaat media sosial. Pertama, sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berdemokrasi. Selanjutnya, sebagai tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah. Selanjutnya, dapat mendekatkan orang yang tidak dekat secara fisik. Contohnya itu seperti kita tidak bisa bertemu dengan orang, jadi kita bisa menggunakan media sosial seperti WhatsApp untuk melakukan telepon atau video call. Selanjutnya ada media sosial dapat menambahkan relasi. Terakhir, media sosial dapat memberikan hiburan dari konten-konten yang terdapat di dalamnya. Peran media sosial dalam dunia politik Indonesia. Melalui media sosial, komunikasi politik tidak hanya berjalan dengan satu arah, melainkan komunikasi politik lebih bersifat terbuka dan interaktif kepada pengguna media sosial. Pemanfaatan media sosial dalam kepentingan dunia politik bertujuan untuk mempertahankan dan memperoleh kekuasaan. Para pengguna media sosial memiliki perbedaan
dalam memproses penyebaran informasi politik. Begitu juga dengan para elit global, mereka memiliki perbedaan dalam bertindak sebagai penyebar dari informasi tersebut. Nah, sekarang ada manfaat media sosial dalam berdemokrasi. Yang pertama itu mempercepat kita dalam memulai suatu proses. Yang kedua, waktu dalam proses berdemokrasi itu bisa lebih efektif dan lebih singkat. Ketiga, masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan aspirasinya. Keempat, aspirasi masyarakat lebih mudah dan cepat didengar oleh pemerintah. Terakhir, masyarakat dapat saling bertukar pola pikir dengan efisien dan fleksibel. Kesimpulannya, media sosial memberikan berbagai macam peran yang sangat penting demi terlaksananya demokrasi di negara Indonesia. Media sosial juga dapat dengan mudah membuat pengguna dan masyarakat semakin terbuka dan mau ikut serta dalam kegiatan berdemokrasi. Media sosial juga memiliki manfaat yang beragam dalam berdemokrasi. Contohnya seperti aspirasi masyarakat yang lebih mudah didengar dan lebih cepat sampai ke pemerintah. Masyarakat juga lebih mudah dan bebas dalam menyampaikan aspirasinya. Solusi yang dapat saya berikan dalam topik materi saya hari ini adalah masyarakat harus bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana berdemokrasi. Kedua, pemerintah diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak mudah termakan oleh berita bohong. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi digital dan mencerna informasi-informasi yang didapatkan. Selanjutnya, sebaiknya pemerintah melakukan pendidikan moral dan sikap pada masyarakat supaya dalam melaksanakan demokrasi berpendapat, terutama di media sosial, masyarakat dapat saling menerima pendapat yang ada dan dapat tetap berpikir secara luas. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung dari presentasi kita pada saat ini. Marilah kita terapkan cara berdemokrasi yang sesuai dengan adab dan nilai-nilai Pancasila tanpa memancing perdebatan di media sosial. Dan marilah juga kita cerminkan bahwa masyarakat Indonesia itu bisa berpendapat dan menghargai pendapat orang lain dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa kirim email ke email yang sudah saya tulis di sini atau bisa juga bertanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah quotes dari Najwa Shihab. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, melainkan rakyat yang bebas berserikat. Sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya.